Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, karya besar Al-Imam Abdurrahman ibn Sa'di atau Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab tentang daging yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kitabnya. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar al-khumral insiyata waluhumal bighali wa kulladhi nabin minas sibai wa kulladhi mikhlabin minat tayri. Rawahu Tirmidzi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, pada hari pertempuran Khaybar, dan pertempuran Khaybar ini adalah pertempuran terakhir melawan orang-orang Yahudi. Karena pertempuran melawan orang Yahudi itu 4 kali. Lah yang terakhir Yahudi Khaybar. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin karena jasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang membawa panji kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang ini mengharamkan daging keledai peliharaan. Daging bighal maksudnya peranakan antar kuda dan keledai. Kemudian setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang memiliki cakar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa makanan dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, bahkan diharamkan untuk dimakan. Dan kita tahu bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita memakan makanan yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah memakan yang dihalalkan itu mencakup perintah kepada para nabi dan juga kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para utusan, makanlah yang baik, maksudnya yang halal, dan lakukanlah perbuatan baik. Dan Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik, maksudnya yang halal, dari yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kita tahu bahwa yang halal itu sudah jelas. Maksudnya binatang-binatang yang dihalalkan dimakan itu sudah jelas. Begitu juga binatang-binatang yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas. Walaupun pada dasarnya bahwa segala macam yang ada di bumi ini sebenarnya boleh-boleh saja kita makan. Karena Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kalian. Maksudnya untuk kita manusia. Jadi pada dasarnya apa yang ada di bumi ini boleh kita makan. Akan tetapi ada pengecualian-pengecualian yang memang dikecualikan di dalam syariat. Ada benda-benda yang tidak boleh kita makan. Para ulama telah menjelaskan bahawa sebab haramnya makanan itu karena beberapa perkara. Pertama, apabila makanan itu sampai membahayakan. Walaupun halal tetapi membahayakan, jadi haram. Yang kedua, apabila memabukkan. Minuman ataupun makanan kalau sampai memabukkan maka hukumnya haram. Yang ketiga, apabila mengandung unsur najis. Kemudian yang keempat, apabila dianggap tidak senonoh atau bahasa kitanya jorok menurut tabiat manusia. Seperti ulat umpamanya kan. Tidak semua orang makan ulat. Ada orang yang suka ulat, tetapi kebanyakan orang menganggap jijik. Maka Islam mengharamkannya. Kemudian yang kelima, apabila mendapatkan dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Makan ayam hasil curian, makan kambing hasil curian, haram. Inilah 5 kaedah kenapa makanan itu ada yang diharamkan. Pertama, karena membahayakan. Yang kedua, karena memabukkan. Yang ketiga, karena ada unsur najis. Yang keempat, karena dianggap jijik oleh kebanyakan manusia. Dan yang terakhir, karena jalan mencari makanan itu tidak halal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan-hewan yang secara tegas dalam Islam itu diharamkan. Dan itu berdasarkan nas Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama bangkai. Bangkai ini adalah hewan yang mati bukan karena disembelih. Mungkin dia mati sendiri, atau mati karena cekik, atau mati karena jatuh, karena dipukul, dan yang semacamnya. Maka bangkai itu walaupun ketika hidupnya binatang halal, maka menjadi haram karena bangkai. Yang kedua, daging babi. Daging babi ini semuanya, termasuk lemaknya, bahkan seluruh badannya haram. Ingat bu, akhir-akhir ini kan viral tuh di Jawa Tengah. Ada orang yang jualan ayam goreng berpuluh-puluh tahun, tidak ketahuan rupanya menggunakan minyak babi. Baru terbongkar oleh karyawannya, baru viral. Setelah viral baru diberi label non halal. Coba bayangkan, ya. Betul memang di situ ayam itu halal, tapi kalau digoreng dengan lemak babi menjadi haram karena ada campuran babinya. Kemudian yang ketiga, hewan yang disembelih bukan karena menyebut nama Allah, asal gorok saja, menyebut nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketika menyembelih tidak baca basmalah, asal sembelih. Kemudian yang keempat, hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Mungkin menyembelihnya baca basmalah, tetapi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti acara-acara kesyirikan yang ma'ruf di negeri kita. Dilempar ke laut, ke lautan, dilempar ke gurun-gurun, ke gunung-gunung, ke kawah-kawah. Maka hewan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menjadi haram. Lah ini berdasarkan nas Quran. Bangkai, daging babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, atau hewan yang disembelih diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lah, keempat perkara ini
dicantumkan dalam satu ayat. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara 4 hewan yang sudah jelas-jelas dagingnya haram dimakan berdasarkan nas Quran. Adapun hewan-hewan yang menurut Islam diharamkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Pertama, sebagaimana hadis yang kita bahas ini, memakan keledai jinak. Memakan keledai jinak haram karena yang mengharamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kelaparan. Saking laparnya tidak ada yang dimakan. Terpaksa kemudian mereka menyembelih keledai mereka yang biasa mereka tunggangi, yang biasa mereka gunakan untuk kendaraan, mengangkut barang dan yang semacamnya. Karena laparnya disembelih. Tiba-tiba setelah daging itu disembelih, kemudian dimasak, tinggal makan, turun syariat pengharaman tidak boleh makan daging keledai peliharaan. Maka para sahabat pun melemparkan daging-daging itu padahal mereka sedang lapar. Ini yang pertama. Yang kedua, segala hewan yang bertaring, apapun jenis hewannya, kalau dia bertaring maka haram. Dan itu berdasarkan hadis Sa'labah radhiyallahu an, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas sibah. Nabi melarang memakan setiap hewan bertaring yang sangat buas. Jadi bertaring dan buas. Maka ini yang kedua. Seperti contohnya harimau, buaya, macan dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga, segala jenis burung. Segala jenis burung yang memiliki cakar yang tajam dan burung ini kadimal, pemangsa. Jadi dengan cakarnya itu untuk memangsa lawannya, seperti burung elang dan yang semacamnya. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sabu' wa an kulli dhi mikhlabin minat tayri. Nabi melarang memakan setiap hewan yang bertaring yang buas dan burung yang bercakar yang tajam. Kemudian yang keempat, jalalah. Jalalah itu hewan yang memakan benda najis. Contoh umpamanya ibu taruh lele di sepiteng. Kan banyak orang dulu biasanya, saya ingat waktu di desa saya itu, banyak orang buat kolam ikan. Kemudian dibuat tempat buang hajat itu di pinggir kolam itu. Jadi setiap orang yang buang hajat itu kotorannya dimakan ikan. Atau ada sebagian yang meletakkan lele di sepiteng sampai dari kecil sampai besar. Dalam Islam disebut jalalah namanya. Tidak boleh dimakan. Kecuali kalau ikan yang sudah makan kotoran manusia itu dibersihkan dengan cara ditempatkan di air yang bersih, diberi makan dengan makanan yang bersih 3 hari. Baru setelah 3 hari baru boleh dimakan. Nabi SAW mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqlil jalalati wa albaniha. Rasul melarang tidak boleh memakan daging jalalah, hewan yang memakan barang najis, dan meminum air susunya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tikus. Tidak boleh orang memakan tikus, karena tikus itu termasuk fawasik. Fawasik itu maksudnya hewan yang fasik, yang suka mencuri. Makanya hati-hati, jangan seseorang tertipu dengan daging tikus, karena sekarang daging tikus itu sudah berubah jadi bakso tuh. Ya. Hati-hati,
Asal jangan makan bakso saja, nanti daging tikus pula. Yang keenam, tidak boleh memakan kalajengking. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh memakan burung gagak. Yang kedelapan, tidak boleh memakan burung elang atau raja wali. Dan yang kesembilan, anjing galak. Lah para ulama berselisih tentang anjing galak ini, maksudnya kalbun akur. Jumhur ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anjing galak adalah anjing itu sendiri. Maksudnya anjing yang ma'ruf kita kenal, di mana-mana ada anjing kan? Itu haram, tidak boleh. Kata jumhur ulama, maksudnya anjing galak ya semua anjing yang kita kenal haram dimakan. Kemudian yang nomor 10, ular. Tidak boleh orang memakan ular. Karena ular itu binatang buas, binatang yang berbisa, haram dimakan. Kemudian yang nomor 11, tidak boleh memakan cicak ataupun tokek. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam satu riwayat, khamsu fawasik. Ada 5 hewan yang dianggap pengganggu atau fasik. Kata Nabi SAW, dan hewan-hewan ini harus dibunuh, jangan dimakan. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama al-fa'ru, tikus, wal aqrab, kalajengking, wal hida, burung elang, wal ghurab, burung gagak, wa kalbul akur, dan anjing galak. Maka ini semua dilarang ya. Kemudian yang nomor 12, tidak boleh memakan semut. Karena memang semut sendiri tidak boleh dibunuh. Kemudian yang nomor 13, tidak boleh memakan lebah. Karena lebah juga hewan yang tidak boleh dibunuh. Kemudian tidak boleh memakan burung hudhud dan burung surad. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Nahan Nabi SAW an qatli arba'ati minad dawab. Kata Rasul melarang untuk membunuh 4 hewan. Kemudian Rasul mengatakan an-namlatu semut, an-nakhlatu lebah, al-khudkhudu burung hudhud, as-surad burung surad. Ini yang ke-15. Begitu juga setiap hewan yang memakan benda-benda kotor tadi sudah dijelaskan atau disebut dengan jalala. Termasuk juga yang ke-16 adalah memakan kodok atau katak. Karena dijelaskan dalam hadis, nahan Nabi SAW an qatli difda. Rasul melarang tidak boleh makan kodok. Coba bayangkan, dari 16 poin yang dijelaskan para ulama, di mana ada hewan-hewan yang dilarang dimakan plus dengan Quran menjadi 20 hewan, rata-rata banyak orang memakannya kan Bu. Padahal Islam sudah mengharamkan. Kalau yang memakan di luar muslim, ya terserahlah, itu lakum dinukum waliyadin ya. Tapi anehnya banyak kaum muslimin yang makan hewan-hewan yang sudah jelas-jelas dilarang. Contoh umpamanya kodok. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka memakan daging kodok, padahal kodok itu tidak boleh dilarang. Ataupun lebah. Terkadang ada orang yang memakan lebah ya. Ataupun naudzubillah ular gitu. Walaupun alasannya pengobatan atau apapun, tetap yang diharamkan tetap diharamkan, tidak boleh dimakan ya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hadis yang kita bahas di sini ada beberapa daging yang diharamkan oleh Nabi SAW. Di antaranya kata Nabi SAW adalah al-khumurul insiyah, keledai peliharaan. Kenapa keledai peliharaan tidak boleh dimakan? Kita tahu tadi 5 perkara
kenapa syariat Islam itu mengharamkan sebagian binatang atau sebagian kecil binatang? Salah satunya adalah karena menjijikan. Lah sebagian para ulama mencari alasan kenapa keledai peliharaan itu menjijikan sehingga tidak boleh dimakan, karena memang itu binatang seperti kucing yang kita hari-hari berada di dekatnya, digunakan untuk kendaraan, mengangkat kayu, mengangkat barang, dan begitu seterusnya. Makanya kenapa kemudian dilarang. Begitu juga bigal. Bigal itu artinya ibunya keledai, bapaknya kuda, atau sebaliknya. Maka apapun yang terlahir dari dua pasangan ini, kuda dan juga keledai, disebut bigal, maka tetap haram hukumnya. Termasuk setiap yang dzinabin minas siba, kata Rasul. Setiap binatang yang berkuku tajam untuk menerkam dan memakan. Wa kullu dzi mikhlabin minat thair, termasuk juga burung-burung yang punya cakar untuk menerkam seperti elang, gagak dan yang semacamnya. Lah kata pengarang di sini, adapun hewan yang hidup di darat, Allah membolehkan semua hewan yang baik seperti 8 jenis binatang ternak dan selainnya. Demikian pula dihalalkan hewan-hewan buruan liar seperti burung dan yang selainnya. Hewan darat yang diharamkan hanyalah hewan-hewan yang buruk yang telah disebutkan ciri-cirinya secara umum. Terkadang disebutkan namanya secara khusus sebagaimana dalam hadis ini, yaitu keledai peliharaan dan juga bigal. Beliau bersabda, karena itu adalah sebuah benda najis. Adapun keledai liar seperti zebra dan yang semacamnya, ada yang mengatakan halal. Allah juga mengharamkan hewan buas yang memiliki taring seperti serigala, singa, harimau, rubah, anjing dan yang semacamnya, hyena, ya. Demikian pula setiap burung bercakar yang digunakan untuk memangsa seperti elang dan juga gagak dan yang semisalnya, maka itu tidak boleh. Adapun hewan-hewan yang kita dilarang membunuhnya seperti burung surad sejenis cendet di sini ya terjemahnya, atau hewan-hewan yang kita pelihara untuk membunuhnya, setiap seperti gagak dan semisalnya, semua itu haram dimakan. Pokoknya kaedahnya, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka dimakannya menjadi haram. Kalau syariat Islam memerintahkan kita untuk membunuh binatang, maka binatang yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Seperti ular, Rasul menyuruh kita membunuhnya. Seperti anjing, khusus anjing hitam gitu ya, maka disuruh untuk membunuhnya. Ataupun seperti kalajengking dan yang semacamnya. Pokoknya kalau syariat Islam memerintahkan kita untuk membunuh binatang, maka secara kaedah dimakan yang diharamkan. Atau sebaliknya, Nabi SAW melarang tidak boleh membunuh. Ini hewan tidak boleh dibunuh kata Rasul, seperti semut tidak boleh dibunuh kata Rasul, seperti lebah tidak boleh dibunuh, seperti burung hulu tidak boleh dibunuh, atau burung surad. Maka secara otomatis kalau dibunuh saja tidak boleh, berarti dimakan haram. Seperti kodok itu dilarang dibunuh, maka hewan yang dilarang dibunuh kalau dimakan jadi haram. Begitu juga hewan-hewan yang jelek seperti ular, kalajengking, tikus dan berbagai macam serangga, maka serangga juga tidak boleh dimakan. Demikian juga hewan-hewan yang boleh dimakan tetapi dia mati tanpa dibunuh atau disembelih, termasuk hewan yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka semuanya itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu ketat syariat Islam ini memilah dan memilih bahwa ada hewan-hewan yang boleh dimakan baik secara zatnya ataupun halal karena caranya. Begitu juga ada hewan-hewan yang diharamkan baik secara zatnya atau caranya, karena memang memakan sesuatu yang diharamkan ke dalam rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan,
"Lau kumtu maqama hadhihi sariyati lan yanfa'uka syai'un hatta tangdura ma yudkhal fi batnika halalun am haramun." Kalau seandainya aku berdiri di tempat Sariyah, mungkin dia jadi tawanan perang, kemudian dihadapkan kepadanya makanan, maka saya tidak akan memakannya walaupun saya berhajat, namanya tawanan, lapar kan, walaupun saya sangat ingin makan, kecuali saya akan melihat apakah makanan yang saya makan itu halal ataukah makanan yang saya makan itu haram. Lihat bagaimana ulama dulu, walaupun dalam posisi menjadi tawanan perang, lapar, tawanan musuh, tapi kalau dikasih makan tidak sembarang makan. Bahkan sebagian para ulama sampai mengatakan, bima talinul qulub, kenapa kau bisa lembut hatimu? Maka para ulama menjawab, bi aklil halal, karena saya suka makan yang halal. Jadi ulama salaf sampai mengatakan seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, bil wara'i amma harramallahu yuqbalud du'a wa tasbihu. Kata Umar bin Khattab, dengan cara wara', menjauhkan dari yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap doa dan tasbih akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Salih bin Abdullah radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala mengatakan, an-najatu fi thalathatin, keberuntungan itu ada di 3 perkara. Aklul halali, makan halal, wa adul faraidi, melaksanakan yang wajib, wal iqtida'u bin nabi, dan mencontoh nabi. Jadi kalau ingin selamat, kata Salih bin Abdullah, lakukan 3 perkara. Pertama, makan yang halal, yang kedua lakukan kewajiban, yang ketiga ikuti nabi. Kemudian juga sebagian salaf mengatakan 4 perkara yang akan bermanfaat bagi hidupmu. 5 perkara, khamsu khisalin, 5 perkara, biha tamamul amali, dengan 5 perkara itu sempurnalah amal setiap hamba. Jadi kalau ingin sempurna amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan 5 perkara. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, ma'rifatul haqqi, mengenal kebenaran. Yang ketiga, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang keempat, al-amalu ala sunnah, beramal karena sunnah. Dan yang terakhir, aklul halali, makan dari makanan yang halal. Maka kalau 5 perkara ada pada jiwa kita, maka sempurnalah amalan kita. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah tadi kenal punya ayah, tidak pernah memasukkan benda-benda haram ke perut Imam Bukhari. Lihat bagaimana Imam Bukhari menjadi imam dunia, karena sejak kecil dimasukkan makanan-makanan yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, ada seorang tabi'in namanya Yusuf ibn Asbat rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ta'abbada syabu yaqulu iblis, kalau ada anak muda rajin beramal, rajin beribadah, maka iblis akan mengatakan kepada anak buahnya, unzuru min aina mat'amahu, lihat dari mana makanan dimakan anak muda itu. Fa in kana mat'amu su', da'uhu, kalau dia makan makanan yang buruk, yang haram, walaupun dia ahli ibadah, biarkan saja. Tetapi kalau seandainya dia makan dari makanan yang halal, maka jangan tinggalkan, goda terus sampai dia kalah. Ya. Makanya Nabi SAW sampai senantiasa mengajarkan doa kita, Allahumma kfina bihalalika an haramik, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi satu hari dia menemukan kurma yang jatuh di bawah ranjangnya, tidak berani memakan, Bu. Dia karena takut kalau seandainya kurma itu bukan kurma hadiah tapi kurma sedekah, jadi masuk pada syubhat, ditinggalkan sama Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah memakan makanan yang diberikan oleh bekas budak yang dimerdekakan, yang kemudian pura-pura jadi dukun, kemudian benar amalannya, diberikan hadiah.
berupa sekeranjang kurma. Kemudian dihadiahkan oleh Abu Bakar. Setelah dimakan, Abu Bakar bertanya, dari mana kau kurma ini dapat? Dia mengatakan, aku pura-pura jadi dukun katanya. Maka dia pun memasukkan tangan jari ke mulutnya, memuntahkan sehabis-habisnya, sampai orang-orang di sekitarnya, wahai Abu Bakar, berhentilah, nyawamu akan keluar. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sekalipun 100 nyawa keluar aku rela, karena aku tidak memasukkan makanan haram ke keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana para ulama dulu itu, dan Nabi SAW serta para sahabat dan para tabi'in, mereka berusaha untuk tidak memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, karena besar sekali akibatnya. Pertama, ya, qabulul amali, adamu qabulil amali aklul malil haram. Salah satu yang menentukan amal kita diterima adalah makan makanan yang halal. Artinya salah satu ciri amalan kita ditolak ketika kita memasukkan makanan yang diharamkan. Yang kedua, jadi yang pertama amal kita ditolak, ya. Yang kedua, makanan yang diharamkan kalau kita makan itu dosa besar, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang memakan makanan haram itu tidak akan diijabah doanya. Kemudian yang keempat, makanan yang dimakan haram kalau dimasukkan ke dalam perut itu salah satu sebab diusirnya kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga terancam dengan neraka, terancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala dan laknatnya. Bahkan memakan yang diharamkan itu sebab kerusakan keluarga dan masyarakat. Memakan yang diharamkan itu bisa mencabut barakah, berkahnya hilang. Makanya dahulu ada kisah seorang ulama pengembara kemudian lewat di sebuah sungai, rupanya ada apel yang hanyut, dikejar dia karena lapar. Setelah dikejar karena lapar, dia makan sedikit, baru teringat itu apel bukan miliknya, langsung berhenti dan berusaha melepehkannya, ya, karena tahu bahwa makan yang tidak jelas syubhat apalagi haram itu akan membawa kerusakan, tidak membawa berkah. Dan pada hari kiamat, orang-orang yang memakan barang haram, mereka akan menjadi orang-orang yang bangkrut pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara penjelasan yang disebutkan para ulama dari poin ke-62, daging yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sampai di sini pembahasan kita. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Bagaimana dengan cacing? Cacing itu kan kayak untuk menaikkan pembersih. Anda pernah melakukan hal itu? Rebus cacingnya, dibersihkan, direbus, kemudian diminumkan. Tapi kasih tahu sama orangnya. Tapi itu untuk promosi bagus. Iya, sebenarnya bagaimana hukum cacing untuk pengobatan? Cacing ini binatang yang termasuk binatang yang menjijikan. Karena Allah yang mengatakan innallaha harrama 'alaikumul khaba'ith. Rasul mengatakan innallaha harrama 'alaikumul khaba'ith. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian al-khaba'ith, sesuatu yang jorok, yang menjijikan. Apapun yang menjijikan itu haram. Masalahnya di masyarakat ini ada hewan-hewan yang menurut sebagian orang menjijikan, sebagian orang tidak menjijikan. Seperti ada sebagian orang makan ulat, makan laron, makan apa kan, termasuk cacing gitu ya. Tidak dijadikan hujah. Ada sebagian kecil yang memakan, tapi sebagian besar manusia tidak memakannya. Berarti hukumnya dikembalikan kepada siapa yang paling banyak menilai. Kalau umumnya manusia memang jijik dan sedikit yang tidak jijik, berarti yang dimenangkan yang banyak. Tetap itu binatang yang tidak boleh. Walaupun banyak khasiatnya, karena bagaimanapun Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang akan menurunkan obatnya. Dan tidak mungkin Allah menurunkan obat itu dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tidak ada.